Shalom Gloyut. Wow, apa kabarnya teman-teman sore hari ini? Luar biasa, amin. Yes, gue percaya kita semua dalam Tuhan selalu luar biasa, amin. Yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita teman-teman. Sebentar kita akan mulai acara ibadah kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan namanya Dia. Sebelum itu kita mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, lewat YouTube ini ya Tuhan, lewat multimedia ini ya Bapa, lewat siaran pada sore hari ini ya Tuhan, untuk kami beribadah, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun kami berbeda ruang, kami berbeda tempat Tuhan, kami tahu dan kami yakin dan kami percaya, kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Engkau yang menghampiri setiap kami ya Tuhan, di tempat di mana kami berada masing-masing ya Bapa. Bahwa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan pada sore hari ini. Sehingga sore hari ini Tuhan bukan menjadi acara ibadah yang biasa, tapi boleh menjadi ibadah ya Tuhan, yang membawa kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Ibadah yang mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi sembahyang kami ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami alaskan doa yang jauh dan sempurna ini ya Tuhan, dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan teman-teman. Woo! Yes. Siapa memuji Tuhan, amin. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita ya teman-teman, amin. Kita menyatakan iman kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Kami nyatakan Tuhan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Sekali lagi teman-teman nyatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan setiap kami, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami nyatakan Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Bersamamu kami tidak akan goyah ya Bapa. Teman-teman sama-sama nyatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, Tuhan andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap sama. Kau sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tidak ada yang kami ingini Tuhan, tidak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber
sumber kuatku, Allah sumber Kaulah Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh Engkau sumber kekuatan kami selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam Engkau pengharapan kami tidak akan pernah goyah ya Bapa. Kami takkan menanggung segala perkara karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu kami bersuka cita karena Engkau ya Bapa malam hari ini. Dan kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama-sama teman-teman satu suara nyatakan, hey! Allah sumber, Kaulah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. One more time, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan teman-teman. Thank you Lord, thank you Lord. Yes Tuhan, kami nyatakan Kaulah sumber kekuatan kami ya Bapa dan tidak ada yang lain. Amin. Teman-teman sebentar kita akan menyaksikan Glow You TV. Mari sama-sama kita saksikan.
Urapan hati kami lebih lagi ya Bapa. Di sore malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatimu lewat pujian, lewat pengagungan kami. Sungguh kau yang layak disembah, Yesus engkaulah Raja, bertahtalah engkau Tuhan atas pujian kami. Oh, Hinamaya Karanamaya Shananamo, Hiranamaya Shanayaranamo. Kami agungkan Engkau, Allah yang perkasa. Kaulah gunung batu dan kekuatan kami. Di dalam Engkau pengharapan kami takkan pernah goyah. Tuhan, ya karena maya syata karena maya syana karena mana. Ya la 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 ta la 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 sana la 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 la. Kami bebaskan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Yes Lord. Kaulah yang bertata, Kaulah yang berkuasa. Haleluya. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Thank you, Lord. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama teman-teman nyatakan. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, we worship you, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ya Lord, aku muliakan dan
katakan dengan iman Tuhan. Aku cinta padamu, kami rindu hadiratmu Tuhan. Sungguh kami ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Worship Him. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kami agungkan. Come on, teman-teman yang di rumah, satu hati satu suara nyatakan. Ku nyanyi hosana. We worship you. Nyatakan teman-teman, ku agungkan. Kami agungkan Kau yang berkuasa. Dia berkuasa dan layak. One more time, declare teman-teman. Declare, ku agungkan, ku oh, Yesus Raja. We worship you, berkuasa dan layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta. Your presence muliakan dan kuagungkan. Ya Allah, ya Allah. We sing Hosanna. Ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku.
teman-teman. Satu hati, satu suara nyatakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga kami, dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh kami naikkan pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang layak diagung-agungkan. Thank you Lord. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur lewat pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan saatnya lah ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan merenungkannya karena kami percaya dalam firman-Mu ada janji, ada pengharapan, ada teguran yang menyempurnakan kami sehingga hidup yang kami akan jalani adalah hidup yang penuh dengan keajaiban dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, dalam bulan ini, di minggu yang pertama, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema God Perfect Love. Kita percaya bahwa semua orang, semua manusia membutuhkan kasih. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita butuh kasih, perhatian, kebaikan dari banyak orang. Tetapi satu hal, manusia yang baik, yang mengasihi kita, bisa kecewa. Ada saatnya ketika dia memberikan janji ataupun dia ingin lakukan yang terbaik. Tetapi ketika dia berjanji mungkin dia sedang kuat-kuatnya, sedang kaya-kayanya, sedang berkuasa, sedang moodnya bagus mungkin. Tetapi ketika kita membutuhkan kasih daripada dia yang mungkin pernah memberikan janji, orang itu mungkin bisa lupa. Orang itu mungkin sudah bangkrut. Orang itu mungkin sudah tidak berkuasa lagi. Atau orang itu sudah masih berkuasa, masih kaya, tetapi lupa dengan janjinya. Atau moodnya sedang buruk. Dulu waktu dia berjanji, dia akan mengasihi kita, memberikan perhatian, dan siap menolong. Waktu itu moodnya sedang bagus. Tetapi manusia bisa berubah. Tuhan berbeda dengan manusia. Kalau kita dikasihi manusia, biasanya itu hal-hal yang menyenangkan. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, dikasihi manusia, manusia itu tidak selalu stabil. Tetapi Tuhan kasihnya kekal, kasihnya luar biasa. Nah, inilah yang akan kita sama-sama baca dan renungkan firman Tuhannya sebagai dasar sama-sama kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi saya merindukan bahwa kita bukan cuma sekedar tahu tentang ayat ini, tetapi saudara buka hati agar apa yang Tuhan mau dan kehendaki ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab. Kenapa? Karena memang dasar dari segala sesuatu yang Tuhan buat atas setiap manusia dan semua makhluk ciptaannya adalah kasih. Kasih Tuhan dalam ayat ini dijelaskan bahwa karena begitu besarnya kasih Allah. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita mau ngomong, Tuhan itu baik banget. Biasa kan kita bilang begitu. Tuhan tuh baik. Kita tidak bisa jelaskan lebarnya,
panjangnya, tingginya, luasnya kasih Tuhan. Karena begitu besar, Alkitab sendiri tidak bisa mendeskripsikan seperti apa kasih Tuhan itu. Artinya, karena begitu besar. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang keputusan Tuhan untuk mengasihi kita itu diikuti dengan tindakan-tindakan nyata. Kita tahu bahwa Alkitab jelas katakan bahwa Allah mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kealahannya. Mungkin ada banyak yang bertanya, mungkinkah dia meninggalkan kealahannya? Dia bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mengambil keputusan meninggalkan sorga untuk datang menghampiri kita. Untuk akhirnya setiap kita tidak perlu lagi membayar dosa kita. Karena apa yang kita pernah buat di masa lalu tidak bisa dihapus. Saudara mungkin dulu di usia saudara dari umur anggaplah masih bayi, mungkin ada yang berpikir belum banyak pelanggaran, belum ada dosa kali. Tapi Alkitab jelas katakan bahwa manusia lahir mewarisi dosa. Sehingga manusia yang lahir pasti mati. Kita lihat ada banyak bayi, anak tidak diajarkan tentang bagaimana berbohong. Mereka bisa berbohong, artinya dosa menguasai manusia. Dari kecil sampai akhirnya anggap di usia 30 tahun. Ada banyak dosa kesalahan. Berbohong, mencuri, ada yang membunuh, ada yang berzina. Usia 30 tahun, dia sadar. Lalu dia bertobat. Kemudian setelah dia bertobat, dia tahu kebenaran. Dia akhirnya memberi kebaikan, melakukan kebaikan, menolong orang. Bahkan kalau dulu pernah ada orang ditipu, dia membayarnya 2 kali lipat. Apapunlah yang dia buat, dia berusaha untuk lakukan yang terbaik. Tapi apa yang pernah dibuat di masa lalu tidak pernah bisa dihapus. Semuanya sudah tercatat itu sebagai sejarah dalam bagian kehidupan kita. Nah, Yesus mengambil suatu langkah. Dia turun ke dunia. Dia yang dulu memberikan suatu pengajaran bahwa setiap dosa manusia harus dihapus dengan cara apa? Darah binatanglah yang menggantikan dosa manusia. Karena bagi Tuhan, manusia sangat berharga. Sehingga ketika manusia berdosa, diberikan tata cara, diberikan persembahan, yaitu kambing, domba, lembu, sapi, burung merpati atau burung tekukur. Itu yang dikorbankan darahnya. Karena bagi Tuhan, manusia sangat berharga. Alkitab katakan dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sehingga itu perhatian Tuhan menganggap manusia berharga. Kita ingat bahwa bagaimana Tuhan ketika melihat manusia jatuh, dia turun ke dunia langsung. Dia tahu di mana Adam berada, tetapi dia butuh suatu kejujuran daripada Adam. Dia tanya, Adam, di manakah engkau? Kenapa? Karena memang pada dasarnya Allah tidak tahan waktu melihat manusia jatuh. Waktu Adam masih berdosa, membuat suatu keputusan yang salah, Tuhan yang berinisiatif mencari dia untuk supaya manusia diselamatkan. Dan hal yang sama, itu yang Tuhan buat. Ketika dia melihat bahwa manusia dengan tata cara dibuat oleh Tuhan, diberi hukum-hukum, aturan-aturan. Bukan berarti Tuhan ingin menghukum manusia. Aturan-aturan itu dibuat Tuhan supaya manusia kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam apa yang Ia rancangkan. Karena jelas, rancangan Tuhan seperti di dalam Alkitab dikatakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu rancangan hari depan penuh harapan. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang, kuasailah dan taklukkanlah bumi. Tuhan memberikan kepada mereka otoritas, kuasa, untuk mereka tidak hidup dalam kuasa, dan dalam tekanan. Mereka lah yang berkuasa. Sehingga Yesus kembali mengambil keputusan sebagaimana pada waktu dia turun ke dunia untuk menyapa dan mencari Adam. Dia ambil suatu keputusan. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia akhirnya mengambil
suatu hal yang menyedihkan, yaitu dia harus korbankan dirinya mati di kayu salib karena darah binatang. Ternyata tidak bisa membenarkan. Manusia jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Sehingga ada banyak yang berputus asa. Sudah ke gereja, sudah berkeputusan, aku mau hidup benar, aku mau lahir baru, tapi jatuh lagi. Ada banyak anak-anak muda yang mungkin saudara pernah mengalami jamahan Tuhan, lalu saudara mengalami kasih Tuhan, saudara berkomitmen untuk meninggalkan narkoba, saudara berkomitmen untuk meninggalkan seks bebas, saudara ingin meninggalkan pornografi. Ada banyak kesalahan-kesalahan, ada banyak dosa-dosa yang mungkin saudara gumuli. Saudara mungkin stres karena perlakuan orang tua, lingkungan. Saudara mendapatkan tekanan. Sehingga akhirnya saudara sekarang udah pernah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Lalu saudara tertekan karena saudara jatuh lagi, jatuh lagi. Ingat, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap ingin kasih yang dia beri. Karena coba buka dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kasih Tuhan, kasih yang tulus. Karena waktu kita diselamatkan, ada banyak kok orang yang sedang berzina, dia diselamatkan Tuhan. Saudara ingat, bagaimana Saulus diselamatkan Tuhan, hatinya sedang berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang yang mengikuti dia. Tapi ingat, Tuhan yang langsung menghampiri dia. Tuhan harus melakukan suatu hal yang mungkin harus dilakukan. Dan yang pasti, dibutahkan dulu supaya Saulus yang berotoritas pada waktu itu punya kuasa pegang surat hutang. Maksudnya pegang surat, bukan surat hutang, surat untuk berotoritas membunuh pengikut-pengikut Kristus dari pemimpin-pemimpin agama. Tiba-tiba dibutahkan Tuhan, tidak bisa melihat. Dan Tuhan sapa dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maksud Tuhan membuat dia buta dan bertanya adalah agar Saulus menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Akhirnya Saulus yang jahat itu bisa diselamatkan karena memang dia meresponi. Satu hal, kalau kita mungkin hari ini hidup di dalam dosa, saudara mungkin terikat, percayalah, dan saudara pasti ngalami, dosa tidak mungkin bisa menyenangkan. Saudara dendam dengan orang sakit hati, saudara balas. Apakah saudara puas? Mungkin saudara puas, tetapi untuk sementara. Tapi saudara tersiksa dengan akibat yang saudara buat ketika engkau merancangkan hal-hal yang buruk. Saudara yang mungkin terikat dengan seks, apakah puas? Mungkin saat engkau melakukan engkau puas, tapi hati nuranimu pasti engkau terganggu dan terusik. Saudara yang terikat dengan dosa-dosa pornografi, saudara yang mungkin menonton dan waktu melakukan dosa, saudara mungkin puas, tapi saudara pasti tersiksa dengan apa yang saudara buat. Apapun dosa-dosa yang saudara buat, termasuk narkoba, merokok, alkohol, waktu melakukannya mungkin menyenangkan, tapi saudara menjadi ketakutan karena dosa. Apalagi kalau saudara mungkin pernah dulunya berkomitmen, sudah mengalami kasih Tuhan, saudara janji sama Tuhan mau sungguh-sungguh, lalu saudara jatuh lagi. Ingat, Tuhan tetap mengasihi saudara. Ketahuilah, saya catat di sini, bahwa ketika Tuhan memilih dan menyelamatkan kita, dan percayalah bahwa Dia ingin membawa kita kepada apa yang Dia rancangkan. Ketika Dia memberikan kasih, itu paket lengkap. Yang pertama paketnya Dia berikan, di dalamnya ada keselamatan. Keselamatan berbicara kekekalan, itu yang paling tinggi, karena semua orang pasti mati. Tetapi Dia jamin bahwa aku menyediakan tempat kepadamu, supaya di mana aku berada, di situ pun nanti kamu berada. Tapi nanti, dosa sekarang. Karena memang Tuhan bilang,
Dia tidak kepingin kita cepat-cepat pulang. Karena walaupun kita di bumi sebagai utusan, dia yang berkata bahwa dia akan menjagai dan menyertai kita. Dia memberikan kepastian tentang keselamatan kekal. Tapi dia juga memberikan kepastian bahwa keselamatan kita di dunia dijamin. Artinya apa? Mungkin ada orang yang benci, orang yang tidak suka dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sehingga kita pasti jadi sasaran setan untuk menjatuh dan menghancurkan kita. Tetapi ketika kita mengalami tekanan, ada paket lainnya. Yang pertama tadi keselamatan kekal, tetapi dia janjikan berkat. Aku akan memberkati engkau. Aku memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan senangnya memberkati. Ketika Tuhan izinkan ada masalah, ada tantangan, ujung-ujungnya kita juga akan melihat ada berkat. Karena memang pada dasarnya Tuhan senang memberkati kita. Karena itu, paket yang dia beri bukan cuma keselamatan, tetapi juga berkat. Tetapi dia juga beri paket lain, yaitu yang namanya mujizat. Hingga ketika kita sedang mengalami masalah, hal-hal yang rasanya tidak mungkin, hal-hal yang sukar, hal-hal rasanya berat. Ingat, mujizat masih ada. Mujizat tetap ada. Mujizat selalu ada, disediakan bagi setiap kita yang percaya. Karena ada orang yang juga tidak percaya, sama dengan keselamatan. Kan ada orang, kan Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya semua orang dikasih. Saudara yang menonton ini mungkin engkau bukan agama Kristen. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang memang tidak percaya bahwa ada Tuhan. Saudara mungkin ateis gitu, orang skeptis terhadap kebenaran. Saudara bilang, tidak ada lah itu, hidup cuma sekali, matilah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan pun mengasihi saudara. Tapi kalau saudara yang mau, pasti saudara akan menerima janji Tuhan. Kalau saudara memang tidak mau, ya Tuhan juga tidak pernah mau paksa saudara. Walaupun saya yakin di hati Tuhan, Tuhan pasti sedih. Karena memang pada dasarnya, kalau kita tidak menerima, kita menderita. Saudara, dibakar dengan satu korek api aja lengan kita pasti menjerit-jerit. Kita pasti berteriak, kita pasti sakit. Cuman satu batang korek api. Kalau kita menolak keselamatan kekal, Alkitab bilang, ia akan dihukum. Pada dasarnya Tuhan tidak kepingin hukum kita. Dia ingin menyelamatkan. Tapi kalau saudara tidak mau, Tuhan setia dan adil, yang memang mau mendapatkan berkat, yaitu kekekalan di sorga. Yang tidak mau, ya karena keadilan Tuhan, dia harus menghukum, bukan karena dia ingin menghukum. Saudara, bukalah hati. Terimalah Yesus. Karena pada dasarnya, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan ingin setiap kita mengalami keselamatan. Tetapi, yang kedua yang Tuhan sediakan juga berkat. Kalau saudara tidak mau berkat, kan ada orang menentang. Ya, kita harus menderita. Betul, kita siap menderita. Tapi Tuhan tidak kepingin kita menderita. Tuhan kasih tahu bahwa iblis tidak suka. Iblis ingin kita menderita. Iblis akan tekan kita, membuat kita putus asa, menyerah. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mau kita diberkati. Sebagai Tuhan yang maha tahu akan segalanya, dia ingatkan, engkau akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Bukan berarti dia ingin kita menderita. Bukan dia ingin kita dibenci. Tapi iblislah yang benci. Alkitab katakan, engkau akan menderita oleh karena namaku. Bukan berarti Tuhan ingin kita menderita. Tetapi dalam kemahatauannya, dia ingatkan bahwa iblis akan membuat kita menderita. Tetapi dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang. Lebih daripada apa yang setan tanamkan dalam hati kita, bahwa dia akan menghancurkan hidup kita. Kalau kita mengalami masa-masa yang sukar, ada janji lagi bahwa dia memberikan jaminan, mujizatnya dia sediakan kepada kita. Karena itu, kalau ada orang yang tidak percaya dengan mujizat, terserah. Tapi jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan
yang memberikan mujizat kepada orang-orang yang percaya. Kemudian mereka mengalami, lalu saudara misalnya menyerang, saudara misalnya, itu kan bohong. Jangan marah dan jangan cemburu dengan orang yang mengalami berkat dan mujizat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami, nanti saya akan sampaikan kasih Tuhan yang Dia sediakan. Tetapi dampak daripada orang yang mengasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, saya belajar dari kehidupan Maria dan Yusuf. Orang yang mengalami kasih Tuhan, dampaknya dia bisa mengedepankan kehendak Tuhan daripada perasaan. Maria, dia mengalami kasih Tuhan. Sehingga walaupun dia harus menanggung tanda petik penderitaan, karena harus hamil sebelum dia menikah, mungkin ada kehilangan masa depan potensinya, karena mungkin suaminya atau pacarnya atau tunangannya menolak dia. Kemudian mungkin dia ditolak keluarga, mungkin akibatnya bisa jadi dia dirajam sampai mati oleh karena perzinahannya. Tapi dia bisa mengedepankan apa yang Tuhan kehendaki daripada perasaannya, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Bapak dilihat dari perkataannya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah sebagaimana yang engkau kehendaki. Kita lihat bagaimana Yakub ketika Tuhan berbicara lewat malaikatnya, akhirnya pun dia mentaati, dia mau menjadikan Maria menjadi istrinya. Rasanya, kok aku sebagai seorang suami untuk mendapatkan istri yang masih perawan diambil oleh Tuhan. Dia rela melakukan kehendak Tuhan daripada mengedepankan perasaan. Yang kedua, bagaimana dampaknya orang yang mengalami kasih Tuhan? Dia bisa mengendalikan diri. Kita lihat bahwa Yusuf dan Maria ketika sedang mengandung, disuruh Tuhan, maksudnya disuruh oleh pemerintah yang pada waktu itu berkuasa, Romawi, untuk mereka pergi dari Nazaret, pergi ke Bethlehem. Taat tuh, taat. Walaupun maaf, rasanya orang lain, kita bilang menderita ya, bayangin hamil besar, tiba-tiba disuruh pergi ke Bethlehem dari Nazaret. Sekarang aja, zaman sekarang, kita dari Nazaret pakai bis atau pakai mobil, itu jauh, itu cukup lama, berjam-jam, apalagi pada masa itu, dengan menggunakan kendaraan keledai atau berjalan kaki, pasti sangat panjang dan sangat melelahkan untuk orang yang hamil. Tetapi mereka bisa mengendalikan diri untuk tetap taat dan tidak bersungut-sungut karena mereka mengalami kasih Tuhan. Orang kalau mengalami kasih Tuhan, dia akan berkata seperti Paulus, oleh karena kasih karunia Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak aku sia-siakan. Bahkan aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tetapi itu bukan karena aku, itu karena kasih karunia Tuhan. Artinya, dia yang mengalami kasih Tuhan pasti siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang terbaik, yang untung itu pasti kita. Karena Tuhan tidak punya keuntungan apapun. Dia punya segalanya waktu dia memberikan aturan-aturan. Bukan karena dia ingin kita tersiksa. Waktu kita taat, ujung-ujungnya bicara tentang tadi kekekalan, dapat upah, dapat mahkota, di dunia dapat berkat, dapat mujizat. Orang kalau mengalami kasih Tuhan, biasanya dia tidak akan hitung-hitungan. Dia bisa mengendalikan diri. Yang berikutnya, dampaknya, orang yang mengalami kasih Tuhan tidak suka bersaing. Tidak butuh pujian-pujian manusia. Karena dia punya gambar diri bahwa dia dikasihi Tuhan, dia diselamatkan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang ajaib buat dia. Jadi kalau melihat ada orang hebat, dia cukup kagum, dia cukup bersyukur. Dia tidak merasa perlu bersaing karena di dalam hidupnya pun Tuhan punya rencana yang hebat untuk dia. Jadi dia tidak merasa ini saingan. Karena orang diberkati, orang maju tidak akan mengambil berkat untuk kita kok. Berkat masing-masing kita Tuhan sudah sediakan. Tidak perlu bersaing dengan orang lain, lalu berusaha menyerobot mengambil berkat orang lain. Ingat, ketahuilah bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Dia menyediakan yang terbaik untuk kita, sehingga kita memandang orang sebagai rekan. Kita bisa belajar dari kehidupannya, bisa belajar dari keberhasilannya, bisa belajar banyak hal dari orang lain. Nah, karena itu, saudara, hal yang keempat saya mau sampaikan, dampak daripada orang yang mengalami kasih Tuhan. Dia bisa bertahan dalam keadaan yang sukar. Karena ujung-ujungnya ketika mengalami pergumulan, kan ada orang menyadari kalau dia mengalami pergumulan,
mulai introspeksi. Apakah ada dosa yang saya buat? Kalau ada dosa, minta ampun. Karena bagi Tuhan, ketika kita mengakui segala dosa kita dan kesalahan kita, maka Dia mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Artinya kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita salah, oh mungkin ini terjadi karena kesalahan, saya minta ampun. Kalau memang kita bersadar. Tapi kalau sudah hidup benar, juga jangan terhakimi. Karena ada bagian proses-proses yang diizinkan Tuhan, sebagaimana Tuhan tadi bilang, engkau akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Ketika kita melakukan kebenaran lalu dibenci, ingat, ujung-ujungnya pasti ada berkat, ada anugerah Tuhan. Ingat dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dan hidup di dalam rencananya. Jadi, itulah yang Tuhan ingatkan dampak daripada kalau kita mengalami kasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan? Bagi saudara-saudara yang memang sedang dalam pergumulan, mungkin saudara yang mengalami kepahitan, pernah dihianati orang tua saudarakah, teman, saudara yang mungkin mengalami masalah-masalah, hatinya hancur, saudara mengalami keterikatan terhadap dosa-dosa, pornografi, perzinahan, dosa-dosa yang namanya drug, rokok, ataupun dosa-dosa narkoba lainnya. Apapun, ingat, Tuhan ingin agar saudara mengalami kasih-Nya. Saya mohon maaf, kalau saudara pernah kecewa kepada gereja, saudara mungkin pernah kecewa dengan orang-orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Karena saya juga menemukan ada banyak orang yang juga sampai akhir hidupnya tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kan beberapa kali saya melayani di dalam ibadah-ibadah penghiburan sampai ke pemakaman. Saya tanya orang tuanya, sudah Kristen? Ada yang bilang belum. Karena kan dia minta ibadahnya secara Kristen. Kita tetap layani. Tapi satu hal yang saya dapatkan banyak dari keluarganya, mereka bilang mereka orang tuanya atau yang meninggal itu kecewa dengan dia sebutkan ada orang-orang, dan itu bicara tentang orang Kristen, orang yang melayani Tuhan, gereja. Ingat, jangan pernah kecewa dan mundur dari Tuhan oleh karena manusia. Manusia bisa mengecewakan seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi Tuhan, Dia mengasihi saudara. Tapi saudara jangan lampiaskan ke Tuhan kalau saudara kecewa kepada manusia. Ya, nah bagaimana bisa mengalami kasih Tuhan? Hal yang pertama, buka hati. Minta Yesus untuk masuk dalam hidup saudara. Buka hati. Saudara yang mungkin sedang mengalami kejenuhan, kepahitan, kekecewaan. Saudara yang mengalami keterikatan dan saudara merasa betul ini tidak bisa memuaskan. Dosa apapun, sejahat apapun, saudara, ingat tangan Tuhan terbuka buat saudara. Saudara ngomong dalam hati saudara, Tuhan saya mau, saya butuh. Saudara mungkin sekarang merasa saya jahat, saya tidak pantas. Betul. Semua orang telah berbuat dosa. Saya pun kalau saya mau cerita panjang lebar, banyak dosanya yang membuat saya tidak layak. Tapi Tuhan menyelamatkan saya dan banyak orang termasuk saudara. Dalam keadaan apapun. Yang penting saudara buka hati saudara. Saudara bilang, Tuhan, saya mau. Masuklah dalam hatiku. Yang kedua, akui dosamu. Akui. Karena ayat Alkitab berkata, walaupun dosamu semerah kirmisi, Allah sanggup mengubahkannya menjadi seputih salju. Dosa saudara yang banyak, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari umur 0 sampai umur sekian, sampai sekarang. Saudara mungkin banyak dosa yang sepertinya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Ketika kita mengakui, kita cukup mengakui, maka Tuhan bilang, Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Karena itu buka hati untuk saudara boleh mendapatkan kasih Tuhan. Setelah saudara menerima, maka saudara akan melihat bagaimana perubahan hidup saudara dalam tuntunan Tuhan. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar kebaikan Tuhan lewat firman-Mu tentang kasih-Mu. Sehingga kami mau, kami siap untuk hidup
di dalam kasih Tuhan. Kami akui kalau ada dosa, kesalahan yang kami lakukan kepada Tuhan, kepada sesama kami. Kami mohon ampun. Dan kami minta Engkau masuklah ya Yesus dalam hidup kami. Mengubah kami. Kalau ada orang yang hancur hatinya karena dikecewakan orang lain. Mungkin ada yang pernah dikecewakan orang tua. Ada yang dikecewakan teman. Ada yang dikecewakan orang Kristen. Pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, lawatlah setiap kami. Kami menderita dengan segala keberadaan kami dalam dosa-dosa kami. Yang mungkin ada di antara saudara terikat dengan dosa seks, dosa pornografi, dosa narkoba, merokok, alkohol, dan dosa-dosa lainnya. Hari ini, apapun keadaan saudara, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan Dia akan masuk membawa saudara kepada pemulihan dan keselamatan yang kekal. Ya Tuhan, saatnya lah kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mau mengakui ya Tuhan, segala kelalaian, dosa, pelanggaran yang kami buat. Dan kami percaya oleh darah Yesus kami dibenarkan, sehingga kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan roti dan anggur. Saya yang akan menuntun kepada setiap kita untuk kita boleh menerima perjamuan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita pegang roti dan anggur, dan firman Tuhan katakan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Mari kita pegang roti kita, dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari pegang roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah apa yang saya ucapkan dan saudara ikuti bersama-sama sebagai bentuk keyakinan kita waktu kita menerima tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, penyakitku telah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan, stroke, dan serangan jantung. Aku percaya, aku pun tidak akan terkena dengan COVID-19. Aku percaya perlindungan Tuhan sempurna bagiku. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, leverku, sarafku, gula darahku, kolesterol darahku, asam uratku, seluruh aliran darahku, pencernaanku, tulang-tulangku, kulitku, dan semua organ tubuhku aku percaya sehat. Segala kelemahan dan penderitaanku sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, aku dijagai dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya.
Haleluya. Mari siapkan anggur di tangan saudara dan mari sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari angkat cawan perjanjian di atas kepala kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah-Mu yang tertumpah. Karena melalui darah-Mu, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, tetapi milik Kristus. Aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu, segala kuasa kegelapan telah dihancurkan, sehingga aku tidak bisa dihipnotis, disantet, dan diguna-gunai. Kuasa Tuhan menjagaiku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu, aku dibebaskan dari segala malapetaka, kutuk, dan di dalam hidupku semuanya dibebaskan. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Aku akan selalu mengalami terobosan hidup, kemenangan, dan meraih janji-janji Tuhan, dan selalu berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga aku layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tertumpah bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada di antara saudara yang memang sedang sakit, saudara yang memang mungkin sedang terpapar karena penyakit apapun, kalau mungkin ada saudara yang juga sedang mengalami sakit karena COVID, letakkan tanganmu di dada. Semua jenis penyakit, aku katakan, dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang menyatakan jaminan untuk kami mengalami mujizat dan berkat-berkat yang sempurna. Semua yang sakit, sembuh. Aku perkatakan dalam nama Yesus dengan satu keyakinan, karena Tuhan yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sehingga setiap orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh hari ini, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, ketika kami mendengar firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang punya beban apapun, kalau ada di antara saudara yang punya beban tentang pekerjaan saudara, usaha saudara, studi saudara, saudara percayalah, tangan Tuhan yang kuat menjamah saudara dimanapun saudara berada, sehingga saudara saat ini terimalah, engkau diberkati Tuhan, sehingga engkau akan mengalami keberhasilan di bidang apapun yang saudara kerjakan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, dan hamba minta Roh Kudus menyempurnakan, sehingga firman yang hamba sampaikan sungguh mengubahkan kami dan membawakan kami semua kepada rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa sekarang sistem ibadah sudah berubah karena online. Gereja kita, khususnya kaum muda, kita bersyukur dengan segera kita akan membuka ibadah di Kelapa Gading, kemudian di BSD, kemudian di Karawaci sudah kita persiapkan, sehingga nanti di bulan Februari dan Maret, cabang-cabang yang ada baik di BSD, di Gading, bulan Februari sudah akan dimulai untuk anak muda. Tetapi bulan Maret itu untuk saudara yang berada di Karawaci. Kita juga sudah persiapkan untuk saudara nanti bisa berkumpul tentunya dengan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Nah, bagi saudara yang akan memberi persembahan, lakukanlah, karena sebenarnya bahwa memberi persembahan itu adalah bentuk ungkapan syukur kita dengan menyadari kasih Tuhan yang besar. Ada rekening yang ada tercantum di dalamnya,
saudara tinggal transfer atau scan QR, dan berkat Tuhan menyertai kita, karena kita tahu bahwa kita memberi persembahan seluruh tubuh kita tetapi juga harta kita, dan kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman, juga diberikan bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus. Sehingga ya Tuhan, kami akan mendoakan bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden dan seluruh jajaran kabinet, lembaga-lembaga tinggi negara. Kemudian untuk Bapak Presiden Jokowi secara khusus kami mohonkan berkat, hikmat, kekuatan, kesehatan menyertai dia. Begitu juga petinggi-petinggi di Kapolri, di kepolisian, dari Kapolri, kemudian TNI, mulai dari panglimanya sampai seluruh jajarannya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan ya Bapak, gembala yang ada di gereja-gereja di seluruh dunia ini kami doakan Tuhan memberkati, sehingga setiap orang percaya yang digembalakan boleh pergi untuk memberitakan Injil. Gereja-gereja ditolong yang mengalami pergumulan, pembelaan Tuhan pasti atas setiap gereja. Gereja kami GBI Global Fellowship Center, Tuhan berkati Bapak Gembala bersama dengan keluarga, anak, cucunya, mantu, dan secara khusus Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Dan semua pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, dan semua jemaatnya, kami semua, kami ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan akhirnya kami akan menutup ibadah ini. Saudara, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat, yaitu kasih dari Bapa Surgawi yang memberikan jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, serta kuasa Roh Kudus yang adalah janji untuk menyertai kita, menolong kita, menghibur kita di hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita semua katakan amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa dalam ibadah selanjutnya di minggu depan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau berkati